MSC. Mm-mm, mm-mm, Tambah lagi, sebelumnya saya udah sempat baca-baca juga dan mendengarkan video yang disampaikan sama Denny ya. mm-mm, Kita mm-mm. sempat dengar juga modal ekspor itu seperti apa dan persiapannya gimana. Oke. Untuk produknya kemarin ini Mas ya, apa namanya? Pinang ya? Iya, betul Mas. Oke, baik. Oke, kita akan lanjutkan materinya di bab kedua. Mungkin nanti bisa dicek juga di fasilitas seperti biasa. Oke, untuk di bab kedua kita akan bahas soal persiapan ekspor. Nah, kalau di Belantika kita mulainya dari pengantar dulu, terus kita lanjutkan dengan apa yang harus kita siapkan. Nah, untuk persiapan ekspor kita akan mulai dari produk. Kalau di Belantika, banyak yang tanya apakah kita buyer dulu atau produk dulu. Kalau kami pribadi, dari awal belajar mungkin kalau saya itu dari produk. Jadi tidak langsung ke buyer, pelajari produk terlebih dahulu baru ke buyer. Karena saya pengalaman ketika cari buyer dulu dan kita kurang memahami soal produk agak sulit untuk negosiasi, bargaining position kita juga tidak kuat dan berikutnya itu pasti mempengaruhi perspektif buyer juga gitu. Jadi lebih baik sih kalau saya biar terarah cara marketingnya, kita buat sosmednya jadi lebih enak, kita mau enhance dan juga strengthen seputar SWOT analisisnya juga enak ya karena sudah ada produknya. Plus nanti ketika kita negosiasi persiapan harga itu lebih maksimal begitu. Tapi setiap orang pasti beda-beda ya. Kalau pengalamannya mungkin ada yang carinya buyer terlebih dahulu, tapi kalau saya pribadi sih akan menyarankan ke produk. Nah, kalau saya mau tanya sama Mas Isan sendiri tipe yang siapin produk dulu atau dari awal pengennya belajar soal buyernya dulu? Mungkin boleh di-share nih Mas Isan. Kalau bagi saya produknya dulu Mas. Jadi produk knowledge dulu Mas. Oke, apalagi untuk Pinang kan tidak terlalu sulit ya product knowledge-nya. Iya, Jadi apa namanya ada kelebihan sebenarnya dalam produk ini tidak diatur oleh negara, terus juga produknya banyak suppliernya tadi juga ya, gitu. iya. Oke, nah untuk barang ekspor sendiri, ini kenapa kita taruh di awal agar teman-teman ketika mau pilih produk, karena kita sebutnya produk ekspor dulu ya untuk dipelajari di awal tidak terjebak dengan produk-produk yang butuh sertifikasi ataupun izin yang cukup rumit. Atau kalaupun tidak ada dua-duanya, eh, permintaan dari marketnya tidak terlalu sulit begitu. Nah, mungkin Mas Isan selama ini sudah pernah belajar apa aja sih barang ekspor tersebut? Bagaimana Mas harus berputus suaranya? Untuk barang ekspor, apakah tahu ada apa aja? Kalau barang ekspor itu juga sangat banyak ya Mas ya. Mulai Mm-mm. dari eh, seperti tumbuhan ya, tumbuhan, rempah-rempah gitu. Mm-mm. Kemudian Kalau berdasarkan ininya, peraturannya, oh nggak ada apa aja. kalau peraturannya itu sekarang saya belum tahu juga ya Mas. Itu Mas. Hmm. Ah, Pernah dengar barang bebas, barang terbatas, dan dilarang? pernah Mas. Nah, jadi barang ekspor itu klasifikasinya hanya tiga itu aja. Barang bebas, dibatasi, dan juga dilarang. Nah, Oke. kalau barang bebas itu artinya semua barang yang ada di Indonesia ya sumber daya alamnya mungkin atau ada produk-produk jadi dan lain sebagainya yang tidak memiliki perizinan khusus terhadap produknya. Ya, jadi negara tidak mewajibkan untuk quote and quote memberikan laporan ya kepada suatu instansi terhadap barang tersebut. Contohnya banyak sekali, bahkan hampir rata-rata semua produk ekspor itu ya barang bebas. Beda dengan barang yang dibatasi. Yang kedua, kalau barang yang dibatasi itu adalah barang yang boleh tetap ekspor, tapi ada izin ataupun persyaratan khusus yang memang diminta oleh negara. Dan itu wajib dipenuhi. Jika tidak dipenuhi, artinya nanti persetujuan ekspor kita tidak akan diterbitkan. Begitu. Jadi wajib kita punya terlebih dahulu ya untuk perizinannya. Contohnya seperti apa sih? Nanti kita cek
cara mengeceknya ya, gimana bisa tahu. Tapi untuk produk-produk yang seperti itu yang kayak Belantika ekspor ya, salah satunya adalah Gaharu. Nah, Gaharu itu produknya wajib punya surat macam-macam. Yang pertama namanya SATSDN ya, atau surat angkut tumbuhan liar ya, baik dalam negeri yang DN ataupun LN itu luar negeri, itu satu. Terus yang kedua harus ada karantina antar daerah. Terus yang ketiga ada namanya surat izin ekspor dari Kementerian Perdagangan atau kita sebutnya SPE ya, surat persetujuan ekspor. Hmm. Begitu. Jadi cukup banyak yang harus diurus. Jadi tidak bisa kita scheduling produk itu mepet-mepet. Karena penerbitan dokumen tersebut butuh waktu, apalagi kalau ada revisi ya. Jadi tidak bisa mepet-mepet tuh kalau produknya kayak gitu. Nah, kalau barang dilarang, itu literally barangnya tidak boleh diekspor. Namun, tetap boleh dikirimkan ke negara tujuan, biasanya dengan purpose untuk atau aim-nya ke pendidikan atau ke penelitian biasanya gitu. Contohnya adalah waktu itu Belantika pernah membantu universitas dalam pengiriman itu apa namanya tanah tanah sawit ya kalau nggak salah untuk penanaman sawit ya. Jadi dilihat si produk ini kontur tanahnya seperti apa yang cocok untuk bisa tumbuh hidup lah di Indonesia. Begitu. Nah, kalau Belantika tiga-tiganya sudah pernah ekspor, bebas ya barang yang biasa kita ekspor. Kalau dibatasi kita pernah ekspor batu, kalau batu itu masuknya ke pertambangan ya. Terus yang ketiga ada barang dilarang juga sudah pernah gitu. Cara ngeceknya di mana? Kita gampang ngeceknya tinggal nanti kita bareng-bareng di INSW INPR namanya. Jadi INSW itu kepanjangan Indonesia Single Window. Jadi everything tentang ekspor dan impor ataupun badan usaha biasanya bisa kita cek di INSW tadi. Begitu. Berarti kalau semacam eh, beras gitu ya, beras, ketan gitu Mm-mm. itu dibatasin juga nggak, Miss? Nah, itu kalau ketan saya belum pernah cek, tapi kalau beras seingat saya tergantung spesies berasnya, Mas. Oke. Gitu. Biasanya nanti ada eh, apa namanya spesifikasi beras yang tidak boleh diekspor. Begitu. Oke. Kalau beras-beras impor itu boleh, misalnya kayak apa namanya beras mati ya gitu-gitu sih. Seingat Nah, saya ada tuh peraturannya ya diperbolehkan. Cuman kalau beras asli Indonesia, we are going to see ya nanti apakah sekarang sudah ada perubahan atau belum. Karena kan kita lagi surplus ya pertumbuhan si produk ini ya iya, gitu. betul. Lagi cukup banyak persediaannya, jadi apakah ada perubahan atau tidak nanti kita coba cek gitu. Oke, nanti kita bakalan bareng-bareng cek ya. Mungkin saya tanya dulu deh sama Mas Isan. Kira-kira kalau untuk mengecek perizinan seperti itu, kita ceknya by apa? Bukan websitenya ya, tapi komponen apa yang bisa kita cek? Produk yang bisa diekspor atau tidaknya gitu ya, Miss. Betul. Hmm, kalau Dari apa? Bukan websitenya tapi dari apanya yang bisa kita cek? Mungkin pernah dengar namanya HS Code? HS Code baru-baru ini, Mas. Saya baru tahu Nah, juga. oh baru tahu ya. Ya Jadi baru tahu. HS Code itu nanti kita ada slide-nya, tapi sekedar untuk sharing. Untuk HS Code adalah kepanjangannya Harmonized System Code. Jadi diekspor sama impor itu Mas bahasa Jambinya Pinang kan? Pinang ya. Mhm. Bahasa Inggrisnya Pinang apa? Kalau Pinang ya, Mas ya. Hmm. Hmm, saya belum coba cek juga hash code-nya apa ya, Mas. Kalau Bahasa Pinang. Inggrisnya aja. Bahasa Oh, Inggrisnya Betelnut, apa? Betelnut atau Arecanut, Mas. Betul atau Arekanat. Kalau bahasa Indianya, Kalau India belum saya telusuri, Mas ya, bahasa Indianya apa. oke. Artinya Ya. beda-beda ya, Mhm. semua negara penyebutannya. Nah, Mhm. kalau berbeda seperti itu, sudah Mhm. pasti tidak bisa kita generate langsung. Nah, Oke. jadi eh, bea cukai seluruh negara itu punya perjanjian dalam HS Code tadi. Ketika HS Code-nya itu sama, kan lebih gampang ya untuk cara mengeceknya. Mhm. Nah, untuk di HS Code itu Indonesia penganut 8 angka. Jadi HS Code itu dia gabungan dari beberapa angka, Mas.
Kalau Indonesia menganutnya 8 angka. Tapi ada negara lain yang menganutnya cuma 6 angka, kayak China tuh 6 angka mereka. Gitu. Nah, dari mana kita bisa tahu bahwa produk ini sama nih, ini produknya tentang pinang? Cara ngeceknya adalah 4 angka di depan itu selalu sama. 4 angka di depan itu selalu sama. Oke. Gitu. Nah, yang membedakan adalah 4 angka di belakang. Misalnya Mas Isan, Pinang itu HSK-nya adalah 0802. Jadi seluruh negara akan 0802 depannya. Oh, Belakangnya saja yang akan berbeda. Kenapa belakangnya berbeda? Yang menyesuaikan dengan negara tujuan. Gitu. gitu. Miss, tapi ada buyer saya nih ya, HS code-nya tuh bukan 0802, depannya berbeda gitu. Apakah bisa? Sebenarnya bisa, Mas Isan, tapi itu perlu konsultasi dulu ke Bea Cukai dan juga Disperindak ya. Karena kemarin itu ada kejadian di Medan, salah satu mitra kami, ada perbedaan HS code di PEB dan juga di SKA-nya ya, atau surat keterangan asalnya. Seharusnya kan dokumen itu satu di HS code-nya. Nah, tapi kan ada perbedaan nih antara Indonesia sama negara tujuan. Seharusnya seperti apa? Seharusnya peraturan itu bisa fleksibel. Yang dilaporkan ke Indonesia ya HS code sesungguhnya. Tapi untuk Hmm, dokumen yang dikirim ke negara tujuan, ya itu mengikuti negara tujuan. Nah, tapi kemarin kejadian di Medan, ya orang Medan itu tidak fleksibel. Mereka juga mungkin takut ya, karena kemarin ada kejadian di Sperindaknya itu kena kasus perubahan data untuk minyak sawit kalau nggak salah waktu itu. Nah, jadi mereka takut untuk tidak nyamain HS code-nya dengan Indonesia. Padahal berbeda jauh HS code-nya. Produknya tuh Lidi. Kalau Lidi itu HS code depannya 9603. Tapi rata-rata pembeli itu pasti mintanya 1409 depannya. oke. Gitu. Jadi bukan spesifik Lidi. Gitu. So, sampai sekarang barangnya tidak bisa dikeluarkan ya. Itu tuh pasti kena demurrage cukup lama ya, karena saya rasa dari puasa kemarin gitu. Saya waktu di apa namanya di luar kota di telepon. Ini bagaimana ya penyelesaiannya Mbak Ara, saya kasih nasihat. Oh, tapi setelah saya coba sharing dengan orang di Sperindak, orang di Sperindaknya, ini memang petugasnya yang tidak paham begitu. Oke. Seharusnya yang dilaporkan ke negara saja yang harus sama. Yang dilaporkan ke negara kan yang bea cukai ya. Iya. Nah, kalau PEB itu nggak di-share ke buyer gitu. PEB hanya untuk kita aja di lokal. Ada pertanyaan dulu mungkin dari Mas Isan, silakan. Kalau untuk high score itu sendiri, Miss, kita bisa ngecek biasanya di mana ya, Miss ya? Nah, nanti kita pelajari bareng-bareng Oke, sip. caranya. Hmm. Oke, saya lanjutin dulu untuk potensinya ya. Kalau tadi kan kita berbicara spesifikasi produk terkait dengan izinnya. Hmm. Nah, kita potensinya. Potensi produk ekspor itu banyak sekali. Baik dari produk FMCG ya, produk-produk yang sudah ada brand, itu sebenarnya kita bisa ekspor mandiri juga. Nah, namun yang agak membingungkan itu nanti di supply chain-nya. Gitu, apakah kita harus jadi kayak distributor atau um, reseller ya. Nah, ini perjanjian antara brand lah yang harus dipelajari nanti ke depannya. Berikutnya untuk pertanian perkebunan, almost produk pertanian perkebunan itu ya, apalagi yang bukan berasal dari hutan itu semuanya bebas ekspor. Begitu bahkan sekarang sudah diperbanyak nama-namanya. Contohnya, Mas tahu nggak kalau Battle.net itu kulitnya sekarang udah bisa diekspor. Iya, betul, Miss. Hmm, dulu ya tahun 2025 ya itu belum ada mas spesifikasi untuk kulit pinang itu apa HS code-nya gitu. Nah sekarang itu sudah meningkat volume ekspornya bahkan tidak hanya dari Jambi tapi juga dari beberapa daerah. Karantina sekarang sudah punya HS code sendiri untuk kulit pinang gitu. Hmm. Jadi biasanya jika ada perubahan-perubahan terhadap HS code, peraturannya itu ada kemungkinan kaitannya dengan supply and demand-nya. Kalau demand-nya makin tinggi ya biasanya akan dicek ya apakah ada peraturan khusus yang bisa kita lihat begitu. Nah, Oh, kayak Gambir itu udah lama juga ya. Setahu saya sih banyak yang ekspor Gambir itu dari Padang atau dari Sumatera Utara ya gitu. mm-mm. Jadi bisa barengan sih sebenarnya Betonat sama Gambir ini gitu. Oke, Oke. kalau produk pertanian dan perkebunan Mas mungkin ada referensi lain yang bisa kita sharing. Kalau untuk produk pertanian ya, Miss, ya. Nah, Mm-mm. kemarin kan saya sempat diskusi juga dengan orang tua ya, Miss, ya.
Nah, terutama untuk daerah Sumatera Barat itu daerah perbatasan seperti Dharmasraya, eh, Pasaman begitu, Miss. Itu kan banyak petani karet ya, Miss. Siap. Nah, sejauh ini kan banyak itu pabrik-pabrik karet itu yang udah tutup. Nah, jadi ada kesempatan atau ada peluang nggak, Miss, bagi petani maupun koperasi untuk membuka usaha itu, Miss. Misal nih kayak karet, karet itu dalam bentuk cair terus dicetak dan dipipih begitu, misalnya dibungkus kembali. Itu ada peluang nggak, Miss, untuk ekspor seperti itu? Oke, kalau untuk apa namanya, untuk si karet sendiri ya, memang Hmm. saya agak lupa ya tahunnya tahun berapa. Mas tahu nggak target utama si karet ini kemana dulunya? Paling banyak itu ke Cina, Mas. Sure ya, ke Cina. Ya, ya. Nah, tapi semenjak Cina itu udah tidak ekspor impor lagi dari kita, Hmm. kita memang kehilangan niche marketnya. Memang Hmm. sangat turun. Nah, tapi apakah tetap ada yang beli? Kalau di Jambi pribadi ada ya Mas ya, tetap yang beli. Bahkan itu satu-satunya sih seingat saya ya yang perusahaan yang tidak collab di eh, ke apa namanya keadaan sekarang gitu. Rutin pengirimannya bahkan sekali kirim tuh bisa sampai 50 kontainer. Tapi spesifikasi produknya seperti apa jujur saya tidak terlalu paham karena tidak pernah mempelajari untuk si karat ini. Namun kalau disupport sama pemerintah ya, mungkin Hmm. bisa dikembangkan Mas. Itu karena kalau sendiri takutnya nanti yang pertama perizinannya kan agak cukup rumit ya kalau karet Ya, betul. karena dia ada perizinan, terus nanti mungkin gudangnya harus didaftarkan lah di dinas perdagangan. Jadi libatin aja dinas gitu. Mas Isan kan mau ngambilnya yang di Damas Raya itu lingkupnya Riau berarti ya? Ya, ini. Lingkupannya Riau. Nah, kalau misalnya seperti itu, coba dipelajari gaya birokrasi di sana seperti apa. Hmm. Gitu. Apakah mereka cukup sportif? Hmm. Ya, kalau misalnya kurang suportif, ya Mas Isan harus cari cara yang lain. Gitu. Maksud saya kenapa harus dilihat? Ya, amit-amit ya kalau misalnya kita sudah apa namanya sudah kita punya rencana bagus gitu, tapi ternyata mereka tidak suportif, bahkan mungkin mereka bisa menghambat kan kurang enak ya gitu. Iya. Jadi cek dulu behavior mereka tuh kayak gimana. Cuman Hmm. kalau sendirian itu agak sulit mas. Itu Iya, agak betul. sendirian pasti sulit karena itu berhubungan birokrasinya cukup panjang. Kalau ekspornya sih gampang menurut saya. Maksudnya tuh karena itu kan produk yang quote and quote kita sudah ekspor dari zaman dulu ya. Sehingga Oh. ya pihak bea cukai karantina pasti sudah paham. Namun ya itu pihak daerah di sana gimana mendukung nggak gitu. Hmm. Memang sudah kolaps beberapa tahun ya kita, karena saingan sama Vietnam mungkin negara Vietnam dan Thailand. Hmm. Iya, Gitu. Thailand betul, Mas. Banyak di Cuman sana. kalau saya sih pribadi support aja, Hmm. tinggal lihat aja birokrasi di sana apakah mempermudah atau tidak. Gitu, karena itu produk yang cukup sentimental lah. Gitu. Iya, bahkan di terutama gitu, Mas, untuk daerah Sumatera itu kan mayoritas kebanyakan di sebelumnya ya, di tahun 2015 ke bawah itu kan Mm-mm. banyak petani karet ya, Mas ya. Nah, bahkan sekarang petani karet banyak kan mereka udah beralih ke sawit. Iya, betul. Hmm. Kalau Ah, sawit itu ya sampai 50 tahun pun menurut saya masih masih worth it ya untuk jadikan iya. bisnis karena ya Hmm. mereka turunannya sangat banyak. Itu. Nah, Hmm. karet ini permasalahannya ya mungkin dari segi permintaan global juga sudah mulai menurun, terus juga sudah ada sintetis ya. Hmm. Ya, jadi itu sih yang buat pasar agak agak turun gitu. Perhaps kalau kita negaranya bisa apa ya membuat kualitas yang bagus, mungkin kita bisa survive. Masalahnya kan kita gini, kalau perdagangan internasional sekali kita Hmm. sudah berbuat masalah gitu ya, ya itu Iya. mas kita kena bannya cukup lama gitu. Hmm. Bahkan tidak hanya satu eksportir, bisa banyak eksportir yang kena Iya. ban begitu. Betul. Karena Oke, petani bingung juga mau jual kemana gitu, Miss. Mereka. betul, pasti dong. Hmm. Gitu. Oke, kita lanjutin dulu. Hmm. Berikutnya untuk perkebunan yang lain adalah ya the tree of life atau kita sebutnya pohon kehidupan ya atau kelapa.
Ini sangat banyak sekali turunannya, bahkan member Belantika rata-rata semuanya udah pernah ekspor. Dari Koko Fiber, Koko Peat, Kopra, baik yang edible ataupun tidak, DC, briket, arang, kasketnya, yang kokonatnya itu rata-rata sudah pada diekspor semua. Itu cuman memang kelapa ini karena kita tuh gimana ya, fokusin pertanian perkebunan kita tuh ke kelapa sawit ya, bukan kelapa yang seperti ini. Padahal kelapa seperti ini kan untuk kebutuhan F&B kenceng banget ya. Oh, iya, Nah, betul. seharusnya sih dibantu juga sama pemerintah untuk perluasan lahan. Nah, karena waktu itu kan pernah terjadi kelangkaan dan mahal ya kelapa. Karena permintaan di lokal kan kita juga tinggi. Gitu. Kita Iya. negara sangat agraris sekali untuk kelapa ini. Itu Mhm. kebutuhannya sangat konsumtif sekali masyarakat kita keseharian kita ya untuk masak, untuk ya minum ya beverage, terus mungkin untuk ada kebutuhan di industri F&B snacks ya. Jadi cukup tinggi memang permintaannya dan yang menjadi kendala ketika ekspornya tidak diregulasi dengan baik ya kayak kelapa mudanya diekspor semua, haskotnya diekspor semua. Ya yang lainnya akan terkendala ya kayak kopranya, koko fiber, briketnya masih terkendala. Gitu. Jadi ada kelangkaan itu sih kemarin. Itu. Kalau Oh. di Riau seperti apa Mas? Apakah banyak juga pemainnya? Lumayan banyak, Gus. Tapi kalau untuk yang kayak kopra, kemudian hasil coconut gitu ya, misalnya Mm-mm. eh, lumayan banyak. Tapi kemarin saya udah sempat survei juga, itu produknya coconut sugar gitu, Mas, gula kelapa. Ya, betul. Nah, Coconut jadi sugar ya. ya coconut sugar. Nah, jadi sempat kemarin saya udah coba email juga, Miss, ya gitu kayak dinas-dinas terkait. Terutama kan Mm-mm. kalau untuk daerah Riau itu kan yang paling banyak di daerah pesisir seperti Tembilahan, di Mm-mm. Kediri gitu ya, Miss ya. Mereka banyak ini tuh kelapa. Nah, sempat tanya ke mereka, mereka untuk memproduksi bisa gitu, Miss. Tapi mereka tidak memiliki sertifikat organik gitu, Miss. Oke, Kendalanya mereka oke. seperti itu. Ya, organik itu penting kalau untuk di Mm-mm. gula-gulaan ya, karena Ya. saya nggak tahu secara sainsnya seperti apa, tapi mungkin ada kaitannya dengan toleransi ya. Jadi kan ada namanya gluten tolerance, gitu-gitu ya, sugar Mm-mm. tolerance. Nah, mungkin ada beberapa penyakit yang pemicunya gula gitu. Iya. Jadi kalau gulanya terlalu, ya salah satunya ya ini ya, apa namanya, diabetes gitu. Nah, itu Mm-mm. penting memang kalau di gula sih saya rasa itu butuh banget, butuh Mm-mm. sekali. Gitu. Produk lain mungkin tidak terlalu, tapi kalau untuk organik di gula apapun ya, gula aren kah, gula kelapa kah, itu menurut saya one of yang paling menjual Mm-mm. gitu. Karena kalau sudah ada label organik, Ya, ya for every kind of products itu lebih mahal. kepake. Iya, mahal dan uh, any kind of industry masuk gitu. Kayak maksudnya untuk di produk makanan yang bentuknya cookies masuk ya kan. Produk yang kayak coklat-coklatan masuk. Nah, salah satu member Belantika itu sudah pernah ekspor, Mas. Iya, Gitu. saya udah pernah lihat juga dari ini Hmm, sebelumnya. dari YouTube ya. Ya di YouTube, ya betul. Jadi Nah, memang saya sengaja sih kalau yang alhamdulillah mereka udah bisa ekspor sendiri gitu. Ya mm-mm. kita buatin ini ya apa namanya seremonial dalam bentuk webinar. Jadi bisa saling sharing. Nah kemarin tuh orangnya tuh bagus. Terus juga apa ya ya grade-nya juga tinggi. Cuman ya waktu itu kendalanya seingat saya adalah supplier. Suppliernya Mm-mm. kurang kurang oke lah Oh gitu. gitu, Mas. Jadi saya lupa entah bayarnya atau suppliernya ya waktu itu. Tapi intinya ada kendala di antara dua itu gitu. Pembayarannya juga enak lah dia, ngirimnya juga banyak. Negaranya juga sangat premium ya. Mereka masuk ke Bulgaria, pokoknya daerah Rusia dan sekitarnya gitu, negara Rusia dan sekitarnya. Nah, cuman ya itu kendalanya di sana. Jadi belum jalan lagi sih sekarang seingat saya. Itu Mm. terakhir kali dia mau switch produk yang lain atau seperti apa. Sebenarnya kami pengen juga buka kerjasama di Jambi ya, tapi di Jambi kelapanya nggak terlalu banyak sih gitu. Iya. Kalaupun ada ya itu sudah penyerapan untuk lokal dan juga ekspor kelapa ininya aja, apa namanya kelapa hasketnya gitu. Kalau yang sampai diolah tuh memang belum ada industrinya Mm. gitu. Iya.
Oh ya Kalau Mas, yang maaf, agak lainnya, agak berisik Mas. nggak apa-apa mas. Kalau kayak Briket, kayak Kopra tuh masih banyak yang jalan kalau member ya. Coco Fiber sama Kokopit juga. Tuh, cuman Iya, yang untuk produk gulanya sayang sih untuk ini. Saya ada contohnya untuk apa namanya gula kelapanya gitu. Cuman sampai sekarang ya belum jalan lagi. Emang agak ini sih agak risky kalau kita undername ya. iya, betul Semua betul Mas. datanya kan mereka pegang gitu. Iya. Sama-sama informasi yang saya tahu gitu ya Mas, kalau untuk mengeluarkan sertifikat organik itu nggak sampai 6 bulan ya Mas. Betul ya Mas? Ya tergantung uangnya lagi sih Mas, karena kan kita Oh, oke. kembali ke surveyornya ya. Mhm. Gitu, surveyornya yang terpercaya kah, atau yang kayak gimana gitu. Saya sih belum pernah ya kalau ngurus kayak organik, tapi memang kalau ngurus yang berkaitan dengan produk cukup lama. Kayak kami ya di Gaharu itu ngurus izin aja 1 tahun gitu. Mhm. Tapi tergantung lagi lah kita memang positioningnya kayak gimana. Kalau kita ketemu surveyor yang enak, terus juga mereka paham ya gitu. Iya. Hmm, Bahkan sekelas BUMN aja, mungkin kita harus benar-benar kasih urgensinya apa gitu, biar segera lah bisa diterbitkan gitu. Karena organik ini dia sama mas kayak ngurus gaharu. Organik itu tidak hanya produk hasilnya. Nah itu orang yang sering sering salah Iya ya. betul. Iya. Tapi semua penanamannya, proses Iya. diproduksinya itu dinilai. Itulah yang mungkin bikin lama. Mungkin di Iya. lapangan ada surveyornya apa gitu ya. Itu Mhm. sama ya di Gaharu juga seperti itu. Jadi kantornya, terus Pupuknya juga. pohonnya itu dilihat pupuknya. Iya. Jadi kita bukan hanya hasilnya ya Mhm. gitu. Makanya mahal kan jadinya. Iya Mungkin betul. added value-nya tuh nggak gimana-gimana, tapi ya banyak sekali yang bisa di apa namanya yang bisa kita eh, proyeksikan marketnya gitu. Kalau mau belajar organik sih ya ke Eropa ya, karena mereka lagi gila-gila organik gitu. Iya. Gitu. Oke, berikutnya komoditi perikanan. Nah, kalau perikanan ini agak sedikit berbeda dibandingkan pertanian sama perkebunan karena ini punya regulasi tertentu. Sometimes mereka minta surat persetujuan angkut, sometimes mereka akan minta surat dari apa KPP ya namanya ya. Saya agak lupa namanya untuk perikanan ini. Sebentar. Karena belum pernah ekspor ikan. Oh iya betul, KKP, sorry. KKP ya, Kementerian Kelautan dan Perikanan. Jadi Oh, ada ke kementerian ini biasanya juga minta apa yang namanya kayak surat persetujuan ekspor juga gitu. Tapi apakah produk ini spesifik semua produk? Tentunya tidak. Ya, ada beberapa produk yang memang sudah jadi unggulan dan tidak butuh lagi izin dari KKP. Tapi rata-rata kalau perikannya itu butuh gitu. Karena perikanan ini cukup risky ya dalam membawa virus, penyakit, bakteri, terus proses pembusukannya jauh lebih cepat dan spesiesnya iya. itu. Jadi kalau tiba-tiba kita ekspor produk spesies asli Indonesia dan dikembangbiakan di negara orang, sedangkan kita tidak punya kuatan kuat hak ciptanya gitu, bukan hak cipta apa ya, pendaftaran namanya gitu ya, udah diklaim tuh Mhm. gitu. Jadi itu yang biasa ditakutkan kalau untuk produk perikanan yang masih fresh gitu, ataupun yang bisa dikembangbiakan kembali. Beda sama pertanian sama perkebunan. Dan insya Allah nanti di hari Rabu kita webinar mas sama karantina Oh, gitu. hari Rabu jam berapa ya, Mas? Saya sih jadwalnya jam 2, tapi insya Allah mereka terimalah ininya suratnya. Gitu. Kemarin sih oke, katanya kalau saya pribadi jadwalnya jam 2 tadi. Oh, itu bisa kita lihat di mana ya, Mas? Nanti kalau untuk member gampang, link Zoom apa segala macamnya di-share. Oke. Jadi Terus kita saya jujur nggak terlalu tahu juga kalau perikanan. Gimana Mas? gini Mas, kalau untuk perbedaan sertifikat ya atau dokumen Mm-mm. antara perikanan dan perkebunan itu bedanya apa-apa aja ya, Mas? Nah itu Mas, saya agak lupa ya namanya apa. Tapi kalau tumbuhan itu kan namanya phytosanitary. Mhm. Kalau untuk ikan itu either phytosanitary atau namanya apa gitu ya. Dia mirip-mirip ke phytosanitary tapi bukan itu. Oke. Gitu. Jadi dia ada tetap penerbitan sertifikasinya, namun Mhm. untuk hewan dan ikan. Oh.
gitu. Jadi memang khusus. Nah, besok itu hewan dan ikan. Jadi tidak hanya ikan ya, tapi hewan juga Hewan. gitu. Walaupun kalau di Jambi, kami kan kerjasamanya dengan karantina Jambi ya. Walaupun di Jambi ini kita tidak impor barang-barang ya, karena kan pelabuhannya tidak pelabuhan impor. Namun kan ada yang rootnya dia impor gitu. Contohnya misalnya mungkin kayak daging. Nah, terus peredaran di Jambi cukup tinggi, itu tetap harus ada karantinanya gitu. Makanya itulah yang disebut traceability ya, atau bisa Itu dicek berapa sih, Pak? gitu. Oke, Siap, next siap. produk UMKM ya. Ini juga kita udah pernah ekspor. Market terdekatnya adalah ke Malaysia sebenarnya. Mm-mm. Gitu. Nah, ini kan karena Mas mau kunjungan ke supplier nih. Ini saran saya coba dicek ya kira-kira step bagian mana yang harus lebih ditingkatkan gitu atau mungkin benar-benar dipraktekkan. Ya di sini ada step 1, step 2 sama step 3. Kalau step 1 rasanya Mas Isan sudah melewati karena sudah punya produk unggulannya, Mm-mm. komoditinya juga besar ya potensinya, bebas ekspor juga, produknya masih satu ya sampai sekarang, asli Ya. daerah sana juga dan passion. Nah, nanti Mm-mm. juga terakhir paling sesuaikan dengan kemampuan internal perusahaan. Maksudnya masih kan mungkin masih solo nih. Kalau misalnya butuh fleksibel apakah enak atau tidak ya untuk ngecekin produknya. Nah, Mas Mm-mm. Isan harus masuk yang step kedua menurut saya. Paham soal mutu dan kualitas. Oke. Gitu. Proses produksinya di daerah Mas Isan seperti apa. Bandingkan dengan daerah-daerah yang sudah oke, misalnya kayak di Jambi. Yang Mm-mm. ketiga, proses produksinya berapa lama sih? Kalau Pinang itu sih 2 minggu tuh biasanya udah bisa hasilin satu kontainer, Mm-mm. 18 tonan. Itu pun sudah apa namanya sudah di sortir ya, gitu sudah sortir ulang. Gitu. Mm-mm. Berikutnya kapasitas supply. Kapasitas supply itu kenapa penting? Karena buyer itu jarang beli cuma satu kontainer, Mas. Kalau Oke. Pinang ya, biasanya Oh, belinya. jarang ya, Mas ya? Oh, jarang, jarang. Biasanya mereka di atas satu kontainer. Kalau beli satu kontainer itu umumnya mereka baru pertama kali impor atau memang harga lagi mahal aja gitu. Oke. Atau ini memang yang premium quality. Ini kan tergantung kapasitas kita ya. Misalnya kayak Iya. Atlantika yang premium quality untuk produk Pinang bulat kita mampunya hanya 2 kontainer nih. Lebih dari itu kita udah nggak mampu lagi karena produknya premium. Oh. Semakin premium produk kan semakin lama prosesnya gitu. Mm. Apalagi harus disortir ulang kayak kemarin itu kita sortir ulang kembali. Walaupun sudah disortir sama pihak supplier, kita sortir kembali di gudang kita. Gitu. Nah, itu pas seperti itu yang agak lama makanya ya kapasitas supply-nya kecil. Kemasan kenapa? Karena ada beberapa negara yang kemasannya itu spesifik, Mas. Misal tidak boleh nih masuk kemasan-kemasan yang plastik misal. Gitu. Masa kita Mm-mm. juga harus paham negara tujuan itu kayak gimana. Atau yang agak lucu ya, kita itu kan ekspor pinang ya. Mostly kita maksudnya ke Bangladesh, India, dan juga Pakistan. Di mana negara-negara tersebut tidak memakan daging, terutama ya sebagai Muslim tidak makan daging babi gitu ya. Tapi ada salah satu supplier kami gitu ya, mungkin mereka apa namanya beragama non Muslim, jadi dikasih karungnya ada logo babinya gitu. Jadi, nah itu kan kalau kita nggak teliti, wah nggak boleh pakai karung itu gitu. Mm. Jadi lucu-lucuan aja sebenarnya untuk kayak ketawa ya kok ini Betul. langsung di ban nih kalau pakai itu teman ya menurut saya ini pengalaman menarik juga sih orang-orang yang kalau nggak paham bahwa negara tertentu Iya. itu punya majority agama apa ya itu problem kan gitu Mm. jadi itu one of apa ya benefit ketika kita paham geopolitik suatu negara gitu jadi ya seperti itu sih. Nah, terus kadaluarsa kenapa juga? Biasanya setiap produk, terutama Pinang, itu juga ada kadaluarsanya, Mas. Gitu. Mm. Jadi ada tulisan save lifetime-nya atau expired-nya kapan. Gitu. Jadi production-nya itu kapan, save lifetime-nya kapan. Itu biasanya ditulis di packaging atau nanti di apa namanya di
apa itu namanya ya, di kayak tag-nya. Biasanya tergantung buyer sih, cuman biasanya ada tag-nya Oh, oke. gitu, ada tag-nya. Hmm. Terakhir juga ya, again sesuaikan dengan kemampuan internal perusahaan. Step 3, Mas kan sudah punya supplier-supplier ya, jadi bisa di riset terlebih dahulu. Terus yang kedua, again kalau di Jambi mungkin bisa share ke saya aja gudangnya siapa. Tapi kalau untuk yang bukan di Jambi, ya silahkan visit ya. Yang Oke. ketiga, karakter supplier. Kenapa sih karakter itu penting? Karena karakter itu adalah penentu kita bisa long term atau tidak. Nah, Hmm. karakter ini nggak bisa kelihatan satu kali, Mas. Iya. Ini pengalaman saya, walaupun ini kayak basic banget sih, tapi menurut saya ini penting karena saya baru tahu bahwa in business everyone tuh bisa turn yang awal kayak baik banget gitu, and then ketika di lapangan, oh ternyata orangnya tuh enggak banget sih kalau jadi partner bisnis. Itu Hmm. banyak yang seperti itu. Tapi ada orang yang kayak first time kita ketemu tuh kayak kurang oke, Hmm. impression kita. Ketika kita gali-gali, pengalamannya enak, ternyata orangnya respect sih kita sama dia. Nah, ini bisa kelihatan ketika eh, sudah kerjasama mungkin 3 sampai 5 kali lah, Hmm. atau kita coba aja nanti Mas rasain ya, kalau Mas orangnya networkingnya bagus, terus coba ngenalin supaya dengan networknya A, B, C, dan D, itu lihat apakah mereka ada potensial untuk bypass dan lainnya. Hmm. Gitu. Jadi karakter itu, saya pribadi sih udah ketemu sama beberapa orang, nggak bisa sekali kita judge sih. Gitu. Hmm. Jadi apa ya, sekarang tuh udah agak sulit juga sih percaya sama supplier, dan jujur ya sampai sekarang bertahan dengan kita itu sudah kenal lebih dari 3 tahun gitu. Kalau yang baru-baru sih jarang ya kita long term gitu. Atau biasanya ini bukan secara general juga, tapi entah kenapa budaya itu bukan ini juga, bukan sara juga, tapi ada pengaruhnya gitu. Hmm. Kayak orang Sumatera jujur agak lebih oke lah. Hmm. Gitu. Orang Sumatera agak lebih oke kalau kita mau mempercayakan, tapi background-background tertentu sometimes itu mungkin karena ini ya apa budaya bisnis di sana gitu. Itu harus agak hati-hati gitu. For Bahkan kalau example, untuk karakter seperti itu ya Miss ya mungkin pakai cara lama ya Miss. Mungkin ya pada tahu ya. Ya seperti ya, entertain gitu ya. Nah, itu betul mungkin betul entertain itu kan salah satu membuat kita memberi kita kan pendekatan lah ke si suppliernya. betul betul. Jadi Heeh. ada beberapa yang kayak gitu sih. Iya, Ya itu tidak bisa kita generalisasi, tapi ya heeh. gimana di lapangan kejadiannya kayak gitu. Iya, ilmu Jadi ilmu bisa dagang tuh. berhati-hati aja lah. Sama kan tingkat pendidikan juga penting Mas gitu. Iya. Untuk beberapa daerah yang mungkin pendidikannya masih rendah, itu ada Hmm. possibility ya kejadian seperti itu Oke. gitu. Possibility yang kayak mereka tuh nggak mikir gitu loh bahwa kita nih bukan orang yang cuma ekspor aja, tapi pembuka opportunity untuk jadi pembeli dia terus gitu. Jadi Hmm. ketika ini mungkin saran buat Mas Isan ya, Hmm. kita anggaplah Belantika tuh kan bermain di satu produk yang sama. Nah, tapi Mas Isan tidak boleh menutup kayak, ih, Belantika itu adalah kompetitornya. Nah, ini saya Hmm. langsung personal aja nih gitu. Iya. Biar Hmm. untuk di produk-produk yang lain juga Mas Isan punya mindset ini. Anggaplah kita tuh sebagai partner. Kenapa? Karena ada kalanya mungkin Mas Isan butuh bantuan kami, supply mungkin, Hmm. tracking mungkin, Hmm. atau riset ke buyer. Hmm. Nah, namun percaya dengan orang seperti itu pun harus pilih-pilih. Yang pula semua orang gitu ya, kita benar-benar kayak percayakan gitu untuk ini. Tapi kalau orang-orang yang sekiranya, oh ini oke okay, sebagai partner gitu ya, udah keep it as a partner gitu. Hmm. Karena kalau Pinang itu bayar datang, itu pasti dia sudah hubungi hampir semua supplier di Jambi biasanya. So memang berebut gitu. Gitu. Jadi Iya. mana yang deal kan lumayan ya kalau misalnya Mas Isan kerjasama dengan siapa, tapi Mas Isan tuh nganggap juga dia kompetitor. Nah, ternyata dealnya sama dia gitu ya. Terusnya Mas Isan mungkin bisa tawarkan fee gitu ya. Ini kan pembeli dari aku nih gitu. Nah, gitu-gitu kan Hmm. ya negosiasi di lapangan lah. Iya. Heeh.
Terus apakah kita harus merendah di hadapan customer? Menurut saya sih ya ini 50-50 lah ya. Bisa kita tunjukkan sisi intelektual kita di beberapa posisi, tapi ya kalau bisa sih ya kita tidak terlalu sok pinter juga sih. Apalagi untuk produk-produk yang baru kita pelajari. Untuk sampel apakah harus beli atau seperti apa itu bisa negosiasi ya. Apakah kita bisa membeli dalam kapasitas kecil atau kita harus PO dulu dan lain sebagainya itu tergantung supplier masing-masing. Untuk di lokal tidak boleh transaksi dalam dolar, jadi harus dalam rupiah sehingga ada keuntungan lebih sebenarnya karena kita transaksi dengan rupiah, possibility kita dapat profitnya dari dolar Oke. gitu. Terakhir lokasi suppliernya kita kalau bisa sih deket ya dengan lokasi kita. Saya jujur cukup salut ya dengan beberapa member Belantika itu. Mereka walaupun jauh gitu ya posisi dari produknya, tapi rela gitu loh. Nginep di gudangnya, nginep di rumah petani, terus juga beberapa ada yang kayak mereka itu bener-bener ngelihat produksinya dari awal sampai selesai. Padahal lokasinya jauh ya, ada dari Sumatera ke Sulawesi, ada yang begitu sebaliknya juga. Nah, jadi mungkin Mhm. semangat-semangat seperti itu ya masih harus tiru. Apalagi produk ini kan bakalan deket ya ke Jambi gitu. Iya. Nah, kalau pemetaan supply Mbak Ara, kita bisa ceknya di mana? Kalau untuk pemetaan supply sebenarnya paling gampang tuh ke karantina ya, karena mereka yang berhubungan langsung dengan produk. Tapi nanti Mas bisa lihat kapasitas produksi di daerahnya ya dari data-data ini, terutama di data BPS. Sebenarnya acuan data semua itu di Bea Cukai. Karena kan Bea Cukai ya approval-nya lah nih, ini barang boleh dikeluarkan atau tidak. Itu jadi data BPS, Disperindak, mereka tuh tidak survei secara langsung ya, tapi biasanya Mhm. berdasarkan PEB yang masuk. Oh gitu. Gitu. Oke. Mm-mm. Jadi kalau untuk update tuh biasanya satu kali berapa ya, Miss? Kalau dari BPS itu? Kalau BPS itu bisa setahun sekali, Mas. Cuman ada Oh. juga jangka pendeknya ya, misal per 3 bulan, 6 bulan, Mhm, gitu. mhm. Cuman kalau buku kan ada tuh, saya nggak tahu di ini BPS tuh kembali lagi personal ya, dia per daerah. Kalau di daerah Jambi sih cukup tepat waktu lah mereka share laporan per tahunnya. Cuman Mhm. kalau daerah lain mungkin bisa dicek dulu ya, apakah di Riau itu namanya, seingat saya publikasi internasional gitu. Jadi ada ekspor dan impor Oke. gitu. Ya bukunya agak tebal ya kalau kita mau baca, tapi ambil aja seharinya berapa banyak sih kapasitas produksi produk-produknya gitu. Nanti ada tuh misalnya top 5-nya ada kelapa sawit misalnya, dan selebihnya apa nanti ada labelnya. Cuman setiap daerah mungkin punya penyusunannya masing-masing gitu. Oke, nah kita akan masuk ya ke HS code tadi. Ya. Ingat Ya. ya, HS code itu adalah klasifikasi barang ya, itu diatur sudah secara dunia untuk mempermudah tadi ya kita tarifnya, transaksinya, terus tahu ini barangnya apa. Nah, cara ngeceknya di insw.go.id INTR. Boleh ketik aja INSW INTR. Itu langsung masuk ke websitenya nanti. Nah, Mhm. kalau di materi tinggal klik aja. Sudah langsung terkonek ya. Mungkin Mas Sisan sambil menunggu ini boleh dicek juga INSW INTR. Oke. INSW INTR. Misalnya agak lama nih. Kita coba sama. Oke. 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 Di Mas Isan sudah oke? Udah, Mas. Alright, oke. Untuk INSWNTR, tinggal klik aja Mas di sini. Boleh pakai bahasa Indonesia, boleh pakai bahasa Inggris. Oke. Kayak tadi ya, Battle.net ya. Mhm.
Oke. Nah, misalnya nih Mas cari Battle.net tapi nggak ada nih, ya. Mm-mm. Cari pakai bahasa Indonesia. Karena dia sangat sensitif ya dengan tulisannya. Nah, kalau Pinang ada. Nih, Pinang Oke. itu kalau di Indonesia menganutnya 0802, 8000, tapi ada bayar yang pakai 0802 0000. Ada juga 0802 8020. Ada juga 0802 8010. Jadi tergantung si pembelinya aja lagi. Nah, Mm-mm. kita cek detailnya. Oke, so di sini ada description pakai bahasa Indonesia, di sebelah kanan ada Mm-mm. description pakai bahasa Inggris ya. Informasi tarif ini skip aja karena ini untuk impor. Ingat ya, apa sih yang dimaksud dengan tarif? Tarif itu adalah biaya masuk. Oke, Mm-mm. jadi kalau biaya keluar, ya itu namanya pajak ekspor. Ya, itu namanya biaya Mm-mm. keluar. Tapi kalau informasi tarif itu artinya impor, ya untuk impor. Oke. Bea keluar itu diatur di sini, Mas. Bea keluar. Nah, hanya ini untuk ekspor nih. Bea keluar. Ya, tidak ada. Kalau tulisannya NA, berarti tidak ada. Nah, ada mungkin pernah dengar namanya DHE, IHE. Oh, baru tahu juga, devisa Mas. hasil ekspor. Jadi Oke. semua produk-produk yang menghasilkan devisa, pertanian dan perkebunan itu wajib lapor DHE, sumber daya alam. Tulisannya wajib ya. Nah, Mm-mm. untuk DHE ini, apakah ada peraturan khusus? Ada. DHE itu kita akan laporkan kepada negara ketika pencapaian per transaksi itu 4, hampir 5 M ya, 4,8 M atau saya nggak lupa ya spesifiknya berapa, tapi 250.000 dolar gitu. Jadi kalikan aja dengan kurs sekarang ya. Jadi kalau sudah Mm-mm. mencapai itu transaksi per transaksi harus laporan. Kalau sudah dilaporkan akan seperti apa? Devisanya akan ditahan selama 3 bulan atau 6 bulan. Nah, itu kan Oh, cukup merugikan ya buat kita ya. iya betul betul. Nah, itu ada hacknya kok. Hacknya adalah kita bisa split transaksinya atau invoice-nya diturunkan saja. Begitu. Nah, Mm-mm. karena kan kita kan sebagai pelaku trader, Mm-mm. kenapa ada DHM? DHM itu biasanya diatur untuk konglo-konglo yang ekspor ya batu bara, sawit, gitu. Karena Terlalu kalau banyak. mereka tidak kalau mereka tidak diatur, mereka akan taruh semua devisa negara kita itu di Singapura, Hmm. gitu. Sehingga jika ada DHE, kan tercatat di PEB tuh, Ya. ya, atau tercatat di invoice-nya mereka atau di pelaporan Bank Indonesia mereka. Mm. Mereka nggak bisa menipu, gitu. Nah, cuman tetap ada lah pasti caranya ya. Nah, sebenarnya THE ini untuk produk-produk kayak gitu. Nah, ke bawah kita bisa tahu barangnya bebas, dibatasi ataupun dilarang. Itu dari mana? Kita lihat di regulasinya, Mas. Kalau tidak ada regulasi ekspor, artinya barangnya bebas. Gampang ya. Kalau tidak ada regulasi ekspor, artinya barangnya bebas. Tapi kalau ada tulisannya regulasi ekspor, artinya barangnya terbatas, kita cek aja perizinan. Contohnya kayak agarwood ya, agarwood itu bahasa Inggrisnya dari gaharu. Gaharu itu ya, kalau di keping kayu gaharu atau chipsnya di 12 11 90 95. Sebelah kiri penjelasan bahasa Indonesia, kanan bahasa Inggris. Kita lihat BK-nya juga nggak ada, laporan DHI ya. Nah, tapi berbeda, ada tulisan regulasi ekspor. Iya. Nah, kita lihat tuh, ada pengeluaran keluar daerah pabean, pengeluaran LDP, ya. Ini tadi persetujuan ekspor tumbuh alam ya atau PTCL ya. Ini diurusnya kemana ya? Ini persetujuan ekspor tumbuhan ini. Inilah tadi saya bilang ke Kementerian Perdagangan ya. Nih, peraturan Menteri Perdagangan. Nah, ini ditambah dengan SATS LN atau CITES. CITES ini komoditi yang hutan biasanya. Gitu. Oh. Nah, CITES itu adalah Convention on International Trade in Endangered Species. Ya, jadi produk-produk yang dia dilindungi itu ada Mm-mm. CITES-nya, Convention on International Trade in Endangered Species. Gitu. Nanti kalau hewan-hewan juga bisa pakai CITES. Oh. Ya. Jadi trade-nya tidak hanya spesies tumbuhan tapi juga hewan. Mm. Gitu. Oke, mungkin Mas mau coba-coba dulu atau kita bisa lanjutin? Bisa lanjut, Mas. Nanti bisa Bisa coba. lanjut ya. Nah. Oke.
Next adalah kita akan cek ya, survei lapangan itu harus ngapain aja. Oke. Nah, ini ya, 1 sampai 10 Mas bisa catat. Yang pertama, ya nama dan asal produknya, yang mungkin sebagai traceability-nya. Yang kedua, spesifikasi produk, kondisi bahan baku, ketersediaan di lapangan seperti apa, kapasitas per bulan, alur produksi, tadi sebenarnya sudah dijelaskan di step ya. Nah, Mhm. mutu yang dilakukan. Kalau Pinang, Mas tahu nggak, kalau Pinang itu di fumigasi sebelum fumigasi di pelabuhan. Itu fumigasi di mana ya, Bes? Migas itu kan di pelabuhan ya atau di kontainer. Tapi Heeh. produk itu ada juga di, saya nggak tahu sainsnya apa ya nama istilahnya. Tapi biasanya dia akan diuapkan ya bersama sulfur atau belerang Oh. gitu. Jadi di nggak tahu di gudang-gudang yang lain. Tapi rata-rata kalau gudang di Jambi sih akan pakai sulfur atau belerang untuk bikin warnanya lebih merah Mhm. gitu. Berikutnya sertifikat kalau untuk Pinang sih nggak butuh ya. Tapi kalau produk-produk yang lain kayak tadi tuh organik, gitu. Mhm. Kemasan produk juga ya. Terakhir harga gudang supplier. Nah, kalau untuk quality control yang keenam ya, apa aja yang dicek dalam Pinang? Kalau Pinang itu dari raw quality-nya bisa dicek. Jadi ada beberapa supplier itu yang mereka produksinya mulai dari yang bahan mentah. Gitu. Mhm. Yang kedua, semi finish quality. Jadi sebelum dimasukkan ke dalam karung itu masih mungkin kadar airnya agak tinggi ya. Itu bisa dicek Mhm. apakah sudah mulai berjamur, bla 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 bla. Baru final quality check. Biasanya kalau untuk kita belinya di pabrik itu tinggal kita final quality check aja. Gitu Oh. karena mereka sudah lewat semi finish tadi. Gitu. Nah, yang berikutnya tadi kan produk ya Mas ya. Mhm. Terus kita sudah lengkapi semuanya. Berikutnya adalah Mungkin legalitas ya. saya mau nanya Hmm? terkait dari quality ya quality check. Hmm? Biasanya kan misalnya kalau untuk dari perusahaan atau supplier itu mereka tidak ada quality controlnya gitu ya. Hmm? Nah, sedangkan kita kan ada spek khusus lah yang kita minta sama mereka. Nah, Hmm? kalau dari eksportir sendiri kita menyediakan quality control gitu, quality control sendiri orangnya untuk standby di gudang itu apa diperbolehkan biasanya, Mas? Diperbolehkan, diperbolehkan. Jadi Hmm? kalau saya nggak tahu kalau di Riau ya, tapi kalau di Jambi itu satu gudang biasanya ada beberapa eksportir Hmm? gitu. Jadi ya eksportirnya punya orang-orang sendiri Ya, quality controlnya, gitu. Mas. Dan wajib lah apa namanya yang ngeceknya jangan jadi bukannya kita seuzon juga sih, tapi kalau bisa sampai packaging selesai itu sampai packaging selesai ya. Oh, Oke. Okay. karena memastikan kualitas ya, Mas. Betul, bukan kualitas saja tapi takut barangnya ditukar. Iya, Karena kan barang Pinang itu. mirip-mirip aja. Kalau kelihatan sekilas mirip Pinang itu. Heeh. Nah, nanti kalau udah dipegang ataupun dicek karungnya dibongkar barulah kelihatan. Oh, ini dicampur misalnya. Oh, oke. Gitu. Hmm. Nah, berikutnya nanti Mas Ihsan akan belajar soal legalitas ya. Tapi kalau untuk legalitas, ini akan dijelaskan langsung sama tim kita dari izinkan. Nanti akan dihubungi sama izinkan kira-kira untuk private-nya kapan gitu. Jadi Oke. legalitasnya nanti Mas Isan akan pelajari badan usaha apa aja yang ada, terus yang akan diproses di Belantika apa, keunggulannya seperti apa, sampai nanti Haki dan juga mungkin kalau ada mau tanya-tanya soal halal juga boleh. Gitu. Oke, baik. Tapi intinya kalau legalitas usaha ini semua bentuk legalitas yang punya NIB dan PWP boleh ya. Itu memang Mhm. yang paling sering ya PT perorangan, PT reguler ataupun CV. Gitu. Nah, saya akan fokus ke sini ya setelah legalitas. Kalau legalitas Mas sudah terbit ya, Mhm. legalitasnya sudah bisa dipakai buat ekspor, langsunglah buat company profile sama katalog ini nanti dibantu dengan Belantika Kreatif Oh, gitu. jadi Jadi tinggal checking aja Mas Isan tuh mau yang kayak gimana company profile-nya. Bisa request, tapi nanti bentuk-bentuknya ya Mas Isan arahin aja. Misalnya saya mau covernya seperti ini, atau punya cover yang berbeda boleh. oke. So, Gitu. Oke. Okay.
Hmm. Berikutnya juga katalognya. Apa yang membedakan company profile sama katalog, Miss? Kalau company profile, Mas boleh masukin produk apa aja. Tapi Mm-mm. katalog menurut saya satu produk satu katalog. Oh. Iya, jadi apapun yang berhubungan dengan produknya itu masukin Mm-mm. ke sana. Ini contohnya ya. Ya. Hmm. Di fasilitas ada untuk produk-produk yang lain, tapi ini contoh dari Belantika. Nah, misalnya kayak produk kita namanya Lumbung Lidi Sumatera. Hanya talking about lidi, tidak berbicara yang lain. Ini pun fokus untuk lidi nipa saja. Nah, Mm-mm. untuk di spesifikasinya jelas ya, apa aja, lengthnya seperti apa, kuantitinya bagaimana. Kalau harga boleh dimasukkan, boleh tidak. Oke. Kalau saran saya sih tidak usah dulu ya, kecuali ex work price-nya tidak terlalu jauh Iya. gitu ya. Kalau memang produknya kayak Pinang itu kan naik turunnya cepat, jadi menurut saya tidak usah gitu. Bahkan dalam seminggu aja kenaikannya bisa sampai 1.000 sampai 2.000 Hmm. gitu. Berikutnya apa Eh, lagi? mm. Business card Oke. gitu. Jadi business card itu ya paket lah langsung dibuatkan juga. Kenapa kalau bisa dicetak ya? Semua orang di Belantika itu pasti punya business card. Karena kita kalau kemana-mana daripada kita tukeran WA aja gitu ya. Ya ini mau merebul kan kalau dikasih kartu nama begitu. Oke, silakan Mas kalau ada pertanyaan. Eh, Kalau untuk katalog itu ya, Mas. Katalog itu biasa ya paling sering kita gunakan untuk apa ya, Mas? Katalog tuh sebenarnya menjadi material untuk dibikin website nanti ya. Kalau Mm-mm. Mas bikin website atau Mas Hmm. mau taruh, sekarang kan bisa pakai linkit gitu ya. Iya. Linknya kan bisa ditaruh di Oh, sosial media kita gitu. Jadi kalau saya belum ada website nih, nggak apa-apa. Katalognya taruh aja nanti di linkit oke. gitu. Mas juga bisa bikin aksesnya kan. Siapapun yang akan akses katalog itu misalnya harus masukin email. Nah artinya kan Mas dapat data baru tuh Mm-mm. gitu. Lumayan kan untuk punya data-data sendiri Iya, betul. gitu. Jadi bisa walaupun nggak punya website bisa jadi tempat dapat bayar ataupun yang kedua ya sarana promosi dan juga pastinya butuh ketika Mas mau daftar untuk dinas-dinas terkait. Misalnya, ini saya mau ikut pameran nih, tapi dibantu sama karantina, dibantu sama Disperindak di sini. Biasanya apa yang bisa dibutuhkan? Kompro dan katalog pasti itu penting Oke. gitu. Ya atau nanti ada materi namanya promosi ekspor, ada namanya INA ekspor. Itu Iya, wajib punya kompro dan katalog oke. gitu. Tapi kalau untuk membuat katalog nanti dibantu juga ya, Mas? Betul. Jadi kalau untuk yang VIP, katalog, Mhm. kartu nama, sama company profile sudah semua. Yang tidak itu logo dan website. Itu Oh, terpisah. Logo tuh buat pakai AI aja udah bisa kok sekarang. iya. Bahkan saya udah Nanti, coba-coba juga bikin logo gitu. pakai aja. Kalau saya sih tidak terlalu explore AI banget ya. Maksudnya saya Ya. hanya Gemini ataupun ChatGPT. Kalau paham AI yang lain ya bisa diperhalus, silahkan. Hmm. Gitu. Kalau apalagi ada basic-basic untuk ngedit-ngedit sedikit, wah bagus lah tuh nanti ininya. Hmm. Gitu. Berikutnya website. Apakah website itu wajib? Menurut saya sih zaman sekarang harus ada lah website. Gitu. Kalau ada modalnya bikinlah dari sekarang gitu. Belantika bahkan dulu tuh kita bikin sendiri mas website. Hmm. Literally kita ngolah apapun tuh sendiri. Jadi Oke. eager untuk belajar ya. Semuanya tuh mau gitu. Hmm. Jadi kita tidak kayak maksudnya gimana kayak ada orang yang berserah aja udah deh apa yang ada dulu gitu. Nah kalau dulu tuh kami belajar sendiri dari YouTube ya ditonton bagaimana sih Hmm. caranya bikin website gitu. Nah sekarang kan sudah banyak Ya. fasilitas-fasilitas mungkin di Belantika atau di tempat lain ya bisa bikin website gitu. Nah tapi website tuh nggak bisa dianggurin, Hmm. harus ada apa ya, movement di sana, bikin blog misalnya harus ada Hmm. diperbarui. Karena website kalau cuma didiemin doang ya nggak akan jalan algoritmanya. Iya, betul. Gitu. Jadi tetap harus di-maintain ya. Maintenance itu menurut saya yang mahal. Jadi harus diperkirakan apakah bisa komit gitu ya untuk maintain selama 1 tahun. Karena kan maintenance-nya tahunan ya biasanya. Iya. Gitu. Kalau yang pro-pro sih saya nggak terlalu paham, tapi kalau yang standar ya tahunan. Hmm. Range-nya mungkin ya bisa sampai 3 juta lah untuk 1 tahun itu. Iya. Sebelum saya Gitu. udah sempat nanya-nanya juga, Miss, ke beberapa orang gitu ya yang bisa membuat Mm-mm. website gitu, Miss. Mm-mm. Jadi saya udah ngeliat juga resultnya Harper gitu ya. Ya cukup bagus gitu, Miss. Mungkin Iya. jadi kan saya paling penting dulu ikut pelatihan dulu, jadi bisa tahu nih.
alurnya bagaimana, terus ekspor itu seperti apa gitu. Betul, betul. Nanti tinggal Ah, ini aja, apa namanya, mm, bandingkan harga dan juga kualitas kan. iya, Gitu. tambah lagi dari Belantika kan sudah membantu juga buat katalog. Iya, Nah, betul. Banyak kan orang tuh bikin katalog sama kompornya sembarang, itu saya kurang suka sebenarnya. Saya mm, selalu encourage tim saya, kalau memang mereka itu belum mampu untuk atau belum siap dibuatin, gak usah dibuatin dulu. Karena mm, sayang kan, maksudnya tuh walaupun kita tuh bisa bantu ubah apa segala macam, tapi kalau kompor sama katalognya standar kan sayang. Mending mm, effort aja bikinnya gitu. Kita bikin dari desainnya sudah bagus nih, kalau isinya mm. biasa-biasa aja kan sayang. Gitu. Oke. Nah, ini yang paling penting juga, administrasi perusahaan yang orang-orang sering ketinggalan. Yang paling pertama wajib punya kop surat. Nanti kalau sudah ada logo, wajib langsung bikin kop suratnya. Kenapa? Karena semua pendaftaran akun ekspor itu nanti pakai kop surat. Tidak boleh tidak pakai kop surat. Mm, Oke. Yang kedua, tanda tangan digital. Harus punya cap perusahaan berarti. Ya, bikin cap kan murah ya, cuma 80 ribuan, bahkan ada yang lebih murah mm, lagi. Kalau bisa bikin lah dulu. Atau bikin cap secara digital juga tidak ada masalah. Oke. Gitu. Jadi buat dulu capnya. Kenapa? Dua ini semua akan dibutuhkan ketika kita daftar akun. Walaupun akun kita tuh memang semuanya sudah online ya, tapi ketika registrasi itu ada lampiran dokumen namanya. Gitu. Mm, Bahwa kita ingin dibuatkan atau kita memang bersedia bla 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 gitu. Nanti ada tuh ya. Terus email resmi wajib jadi dipisahkan aja dengan email yang biasa kita pakai selain untuk bekerja ya. Jadi mm, dipisahkan mungkin kalau nama Belantika kan bisnis.belantika@gmail.com. Nah, itu kan jelas banget ya ini adalah email yang dipakai untuk the whole uh, apa namanya family of Belantika gitu. Jadi Belantika Group hanya pakai itu. SOP dan job desk kalau memang punya tim dan terakhir alamat kantor sama gudang wajib sudah dipersiapkan dari sekarang karena bisa taruh Google My Business informasi mm. soal perusahaannya di sana Oh, gitu ya. Nah, untuk laporan keuangan nanti mungkin akan sembari dipelajari ketika sudah mulai bayar pajak. Jadi laporan mm, keuangan ini mungkin saya akan share ya template seperti apa. So far tim saya masih mengerjakan ya untuk contohnya ke teman-teman. Karena tiap tahun kita punya laporan keuangan itu template-nya berbeda-beda. Jadi nanti mm. kita sesuaikan tahun 2026 yang sudah ada Cortex gitu. Nah, laporan pajak nanti juga akan dipelajari ya untuk di Belantika dan kita juga sudah ada ininya apa namanya materinya nanti dicek aja tutorial cara pelaporan pajaknya. Untuk pajak ini yang paling penting sih NPWP pribadi dulu harus ada dulu ya ketika Mm, kita mau bikin badan usahanya gitu. Jadi mm. NPWP pribadi dibuat dulu nanti diajarin sama tim saya kok. Nah, Haki juga akan dipelajarin nanti sama tim saya. Terakhir untuk manajemen perusahaan ekspor ini Mas akan pelajari di kelas investor. Tapi intinya kalau untuk bisnis modal ekspor ini macam-macam. Tidak harus B2B, tapi juga B2C. Contohnya kalau produk B2C itu kayak di produk tanaman hias, ikan hias, itu kan biasanya langsung ke konsumennya ya. Nah, itu kan bisnis to consumer. Apa customer to customer juga mungkin ada ya, cuma kalau kita pribadi sih masih B2B atau B2C. Consumer to Mm. business juga ada, tapi kalau pribadi dikasih lebih banyak yang gini wholesale ataupun B2C tadi. Mm. SWOT analisis ini kalau bisa dibuat ya, Belantika Ya. setiap tahun setahun sekali itu selalu buat SWOT analisis Mm. kinerja untuk produk-produk ekspornya. Atau mungkin Ya. lebih bagus lagi per bulan Oh gitu. gitu. Oh, Kan saya sebelum keadaan, udah hmm? sebelum udah pernah coba juga Miss SWOT analisis Miss. Yang Ya, pinning ya Miss. terutama yang di daerah ya. Dan ini Mm, kekuatannya kan bisa kita bandingkan dengan daerah lain. mm, Gitu. Itu untuk membantu kita petakan produk ini mm, kekuatannya di mana dan kelemahannya apa intinya itu aja sih gitu. Misalnya kayak uh, produk ini punya 10 tahun yang akan datang itu cukup bagus, tapi kelemahannya adalah kayak Pinang ini harga cepat turun dan cepat naik sekali. mm, Nah, jadi harus catch up dengan supplier kan artinya setiap minggu gitu. Jadi sehari pun bisa berubah gitu. mm, Jadi mm. mungkin kelemahannya di sana. Ini boleh dicatat ya work plan-nya atau mungkin boleh di screenshot kira-kira
plan per minggu itu harus ngapain aja, tapi minggu ini ya silahkan pelajari dulu soal produk gitu sama bikin legalitas. Nah, yang lain nanti minggu kedua mulai bikin rekening perusahaan, analisis SWOT lagi, analisis market dan lain sebagainya nanti minggu kedua bisa dikerjain. Ini sembari materi itu udah kelihatan. Nah, Hmm. untuk permodalan ekspor nanti ada materi khusus namanya kelas investor ya. Iya, oke. Jadi ada tips untuk mendapatkan investor sebenarnya. Nanti lebih detail lagi materinya juga akan dibagikan. Kalau materinya tidak ada di fasilitas karena itu dikirimkan secara pribadi dan hanya boleh diakses sama member VVIP. Jadi Oh, nanti setelah pertemuan ke-8 biasanya. 7 atau 8 oke. gitu. Tapi intinya kalau investor itu tidak harus ke bank ya Mas ya. Ini orang Hmm. salah kaprahnya itu. Jadi Hmm. menurut saya ketika ada konten-konten yang mengatakan bahwa kenapa sih permodalan ekspor untuk UMKM itu sulit ya? Kita pribadi pun tahu ya bahwa kadang-kadang dikasih dana dari pemerintah bisa jadi dipakai buat yang lain, ya kan? Apalagi buat Hmm. ekspor. Iya. Jadi menurut saya wajar lah ada term and condition gitu. Makanya penting kita tuh punya citra yang baik Hmm. itu loh walaupun misalnya tapi kan saya UMKM saya kan orang biasa gitu orang biasa nggak orang biasa ya sama aja citranya harus baik citra yang baik itu terpancar ketika komunikasi makanya sulit orang-orang yang mungkin secara komunikasinya tidak oke itu tuh mendapatkan permodalan dari bank pasti sulit Hmm. karena kan Hmm. dilihat gitu Iya. apalagi bank itu rate ininya interestnya besar seingat saya berapa persen itu 3 apa 6% ya itu interestnya cukup gede. Oh, nomor. Jadi ya cukup menguras profit kan sebenarnya. Gitu. Cuman Iya. kalau kita punya kuantitinya gede gitu ya. Kalau kuantitinya besar oke lah interestnya mungkin masih bisa ketutup gitu. Tapi kalau kecil-kecil ya kita sarankan minta investornya ke perorangan. Teman, saudara, partner yang kira-kira bisa untuk menjadi tempat untuk kerjasama gitu. Bahasanya pun kita tidak minta invest, kita minta mereka yang kerjakan. Apalagi sudah punya PT sendiri ya. Mas mungkin Iya. berpartner dengan si A gitu ya. A-nya juga main pinang nih misalnya. Hmm. Aku ada project nih 10 kontainer, 5 aku kerjain, 5 lagi kamu mau nggak? Nah itu kan bahasanya sebenarnya halus ya. Kita tuh minta Hmm. invest. Oh. Tapi dia yang kerjakan. Nanti ke kita, aku ini aja lah, fee aja lah gitu. Hmm. Kalau yang ngurus semuanya gitu. Oke. Kamu yang ngurus semuanya, nanti biaya dokumen atau fee-nya aku yang ngurus. Gitu kan bisa seperti itu. Jadi tidak secara langsung kita minta pendanaan. Mereka profitnya jauh lebih gede pasti. Gitu. Tapi Hmm. itu salah satu aja. Ada juga yang memang minta pendanaan full, tergantung niat dan juga kita mau seperti apa bentuk kerjasamanya. Tapi nanti detailnya akan di agak akhir karena itu penutupan. Gitu. Oke, so far ada pertanyaan dari Mas Isan. Ini pas kita hampir 1 jam Boleh. setengah. Bisa lanjut, Mas? Silakan, silakan. Oke, cukup, Mas. Oke. Nah. Untuk bab kedua ini, mungkin nanti saya akan share langsung ya materinya. Hmm. Untuk bab ketiga, Mas Isan available besok di jam yang sama juga nggak jam 9? Karena bab ketiga ini ada materi perhitungan mas soalnya. Oh, kalau belum masuk jam 9 ya, Miss? Jadi sama kayak tadi jam 9. Tapi coba saya tanya dulu ya sama admin untuk diizinkan apakah mau di besok. Ya, jadi untuk bab ketiganya bisa agak diundur sebentar. Gitu. Kebetulan saya sampai hari Rabu ini ada kegiatan, jadi saya cek dulu schedule-nya apakah tabrakan atau tidak. Karena yang hari Rabu itu karantina juga kan, gitu kan, jam Oke, 2. Oke, baik. kalau memang tidak ada pertanyaan dari Mas Isan, nanti recordingnya silakan di-checking kembali. Hmm. Nanti legalitas akan langsung hubungi Mas Isan untuk jadwalin kelas sama untuk pembuatan izin usaha. Oke. Gitu. Thank you so much Mas Isan, semoga sukses selalu. Amin. Kalau ada kendala-kendala jangan lupa bisa sharing di grup atau sharing pribadi. Kalau saya agak lama untuk balas di pribadinya bisa telepon aja. Gitu. Oke, selamat beraktivitas kembali dan sehat selalu Mas Isan. Assalamualaikum Amin. warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Miss. Siap, siap.